Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini kembali melanjutkan kajian ilmu nahwu di kitab yang ketiga, yaitu dengan membaca kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir kita sudah masuk di bab Al-Marfu'at, dan kita sudah selesai dari membahas fa'il marfu' yang pertama. Sekarang kita masuk di marfu' yang kedua. Qala Al-Hattab rahimahullahu ta'ala, babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu ketika fa'il tidak disebutkan berarti maf'ul menggantikan fa'il. Yang tidak disebutkan di sini maksudnya tidak disebutkan secara dhahir ataupun secara dhamir. Paham kan? Tidak disebutkan secara dhahir ataupun secara dhamir. Apakah dhamir mustatir atau dhamir baris. Paham ya? Jadi tidak ada dhahir, tidak ada dhamir. Maka datang maf'ul sebagai penggantinya. Wa huwal ismul marfu'. Apa artinya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu? Kata beliau rahimahullah, wa huwal ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Ini lebih jelas. Dia adalah isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Yang tidak disebutkan fa'il bersamanya. Inilah apa? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wa uqima huwa maqamah, dan dia menduduki kedudukannya. Jadi ketika maf'ulnya tidak disebutkan, maka dia ketika fa'ilnya tidak disebutkan, maka dia menduduki kedudukannya. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, maka tentunya dia menjadi marfu ba'da an kana, setelah sebelumnya mansuba. Ya kan? Misalnya kita contohkan, daraba zaidun kalban. Daraba zaidun kalban. Ini kan mansub kalbannya, maf'ulun bi. Ketika dihilangkan zaid, kalimat yang menjadi duriba kalbun. Anda paham kan? Ketika dihilangkan fa'ilnya, dia jadi apa? Marfu. Padahal sebelumnya apa? Mansub. Anda bisa paham ini? Tentunya dengan adanya perubahan pada fi'ilnya, sebagaimana akan diuraikan belakangan sebentar. Iya. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Menjadi umdah pokok kalimat setelah sebelumnya dia hanya pelengkap. Kan gini, daraba zaidun kalban. Kalimat sudah sempurna tanpa ada kalban. Kalau antum bilang daraba zaidun, sempurna. Paham kan? Berarti kalban ini hanya apa? Fadla. Tahu fadla? Pelengkap dari kalimat, bukan pokok. Makanya maf'ulun bi boleh dihilangkan. Makanya maf'ulun bi boleh dihilangkan. Iya kan? Kenapa? Karena maf'ulun bi apa? Fadla, bukan umda. Umda itu adalah fi'il fa'il mubtada khobar. Sekarang tadinya itu dia menjadi fadla. Sekarang setelah dia menggantikan fa'il, dia menjadi apa? Umda. Seperti duriba kalbun. Tidak boleh itu kalbun dihilangkan. Ya kan? Duriba kalbun. Antum paham kan? Tidak boleh kalbun dihilangkan. Jadi wa umdatan, maksudnya fasara umdatan ba'da an kana fadlatan. Dia menjadi pokok kalimat setelah sebelumnya hanya fadla. Setelah sebelumnya hanya apa? Fadla. Itu langsung pembahasannya. Fala yajuzu hadfuh, maka tidak boleh dihilangkan. Yaitu bahasa lainnya sebenarnya ya dibilang ya mengambil semua hukum fa'il. Bahasa ringkasnya itu. Setelah dia menjadi pengganti dari fa'il, maka dia mengambil semua hukum fa'il. Ya kan? Tadinya fadla maka jadi umda, karena fa'il adalah umda. Tadinya mansub, sekarang dia marfu. Tadinya boleh dihilangkan, sekarang fala yajuzu hadfu. Sekarang tidak boleh dihilangkan. Iya kan? Seperti fa'il, pembahasan fa'il kemarin tidak boleh dihilangkan.
Wala taqdimuhu 'ala fi'il. Enggak boleh didahulukan dari fi'il. Padahal kemarin sebelumnya kan boleh maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Iya kan? Susunannya kan boleh kan fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Boleh fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Boleh maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Berarti maf'ulun bi boleh di depan. Kan begitu? Tapi sekarang setelah dia menjadi pengganti dari fa'il, enggak boleh di depan lagi. Enggak boleh di mana? Enggak boleh di depan. Iya. Wayajibu ta'nitsil fi'il in kana muannatsa. Wajib ditaknitkan fi'ilnya kalau dia muannas. Persis sama. Dikasih tanda muannas kalau fa'ilnya adalah apa? Muannas. Nah, darabat Hindun. Wa nah idza zulzilatil ardu lihat. Dikasih tanda ta'nis. Wa yajibu alla yalhaqal fi'la alamatu tatniyatin au jam'in in kana mutsannan au majmu'an. Dan wajib tidak ikut pada fi'il tanda mutsanna atau tanda jamak kalau dia mutsanna atau jamak. Persis fa'il. Ya kan pembahasannya? Iya, tidak ada bedanya. Nah, duribaz zaidan, kita tidak bilang duriba az-zaidan. Duribaz zaidun, kita tidak bilang apa? Duribu az-zaidun. Anda paham ini? Tidak, tetap bentuknya mufrad. Tidak dikasih tanda mutsanna atau jamak. Iya, tidak dikasih tanda mutsanna atau jamak. Ini hukumnya. Terus kata beliau wa yusamma aidha naib anil fa'il. Dinamakan juga naib fa'il, pengganti dari fa'il. Wa hadhil ibarah ahsan wa aqsar. Ibarat dengan naib fa'il itu lebih bagus dan lebih ringkas. Tapi kenapa beliau di atas bilang begitu? Karena di matan jurumiyah. Matan jurumiyah kan judulnya apa? Al-fa'il wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi beliau nukil dari asal itu nama di atas. Kemudian beliau tambih, beliau ingatkan, naib fa'il itu lebih bagus dan lebih pendek. Iya kan? Kenapa lebih bagus? Karena lebih jelas. Naib fa'il orang langsung tahu pengganti dari fa'il daripada yang tadi bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Iya kan? Kadang nanti orang bingung, nanti fa'ilnya tidak ada di lafaz, misalnya domir mustatir. Iya kan? Domir apa? Mustatir, kadang orang tidak teliti. Maka ini lebih bagus. Wa akhsar, dan lebih pendek. Iya kan? Cuma 3 kata. Naib fa'il. Naib fa'il. 2 bahkan. Ya, kalau tambahan an-naib anil fa'il. Pengganti dari fa'il. Lebih pendek, lebih ringkas. Daripada yang atas. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi ini lebih bagus dan lebih pendek. Wa yusamma fi'luhu. Sekarang kita akan bercerita tentang fi'ilnya. Karena contoh dan hukumnya sama dengan fa'il semuanya. Fi'ilnya. Apa bedanya dengan fa'il? Fi'ilnya ini. Wa yusamma fi'luhu al-fi'ilal mabni lil maf'ul. Dinamakan fi'ilnya adalah fi'il yang dibangun untuk maf'ul. Maksudnya fi'il yang dibuat untuk maf'ul. Kan dia bukan untuk fa'il. Ya kan? Ketika antum bilang duriba zaidun, berarti ini bukan untuk fa'il tapi untuk apa? Maf'ul. Wal fi'ilul mabni lil majhul. Ini namanya juga. Dinamakan juga fi'il mabni lil majhul. Fi'il yang dibuat untuk majhul. Kita kenal dengan fi'il majhul. Fi'il apa? Majhul. Wal fi'ilul ladzi lam yusamma fa'iluhu. 3. Fi'il yang tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Boleh semua ini namanya. Ya. Sekarang fa in kana al fi'lu madhiya, kalau fi'ilnya madhi, maksudnya gimana itu fi'il majhul? Bagaimana itu fi'il majhul? Kata beliau, fa in kana al fi'lu madhiya, kalau fi'ilnya madhi, dumma awwaluhu wa kusra ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Kaidah umum sudah lewat. Dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'a, kalau dia mudhari, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Dhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Jadi ini umumnya ini, 2 ini. Kemudian sebentar akan datang lagi rinciannya kalau madinya lebih dari 3. Lebih dari 4. Jadi dhamma awal kasro akhir, sebelum akhir itu madi. Mudhari dhamma awal fathah sebelum akhir. Paham ya? Misalnya doroba menjadi duriba, yadribu menjadi yudrobu, begitu. Nah, duriba zaidun wa yudrobu zaidun.
Ya. Kemudian rincian lebih jauh lagi, dan ini juga kita sudah bahas di sorof. Fa in kanal madi mabdu'an bi ta'in zaidatin. Kalau madinya diawali oleh tak tambahan. Kalau madinya diawali oleh tak tambahan. Kalau madinya diawali oleh tak tambahan. Tahu madinya? Diawali oleh siapa? Tak tambahan. Yaitu wazan apa? Kapan ada fi'il madi ada tak tambahan? Itu hanya ada di khumasi, yaitu 5 huruf. Ya kan? Paham kan? Yang 5 huruf. Tafa'ala, tafa'ala sama tafa'lala. 3. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. 3 bentuk saja. Paham ya? Kalau dia diawali ta, dhamma awwaluhu wa tsanihi. Dhamma yang pertama dan kedua. Dhamma yang pertama dan yang kedua. Nah, contoh. Tu'ul 5. Jadi asalnya ini ta'allama. Ta'allama menjadi tu'ul 5. Ingat, dhamma pertama dan yang kedua. Dhamma pertama dan yang kedua. Jelas antum ini? Paham ini? Misalnya dapat contoh kata takot to'a, jadinya apa? Tukut begitu. Sebelum akhir tetap kasroh. Sebelum akhir tetap apa? Kasroh. Tukut ti'a. Kalau dapat kata misalnya lagi taharroja. Apa? Tadamdama. Apa? Begitu. Takotala. Takotala. Tukutila. Dhamma pertama dan kedua sebelum akhir di kasroh. Antum bisa pahamin? Itu 3 wazan. Takotoa. Apa? Tukutia. Bisa antum paham ini? Itu dia. Alhamdulillah. Jangan sibuk Reza. Belajar. Biar dia ribu apa. Mau nak kasih robo ini rumah. Belajar saja. Sibuk. Nih. Ini kalau diawali oleh apa? Tak, madi saja madi. Kalau mudhari umum. Mudhari itu kaidahnya itu saja tadi. Tidak ada yang berubah. Mau dia diawali ta, diawali oleh ini, yang itu tadi. Madi ini yang beda. Madi yang beda. Iya. Lihat ta'allatu 5 tuduriba. Dari ta'allama dan tadoroba. Cuman alif diganti waw. Alif diganti apa? Waw. Tudu, karena tadi kan tado, karena sebelumnya fathah alif. Kalau sebelumnya di doma maka dia diapain? Waw, diganti menjadi waw, karena doma cocok dengan waw. Selesai. Wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin. Kalau dia diawali oleh hamzah wasl, ini hanya ada pada khumasi dan sudasi tentunya. Kalau wazannya 5 huruf dan 6 huruf, ya, tidak ada di rubai sama sulasi, diawali oleh alif, hamzah wasl. Ya, hamzah wasl itu maksudnya alif tanpa hamzah. Karena hamzah ada 2, ada hamzah qat'in, ada hamzah wasl. Hamzah qat'in maksudnya alif yang ada hamzahnya. Itu namanya hamzah apa? Hamzah qat'in, karena dibaca putus, akroma. Kalau hamzah wasl dinamakan hamzah wasl kan dibaca sambung. Kalau dia berada di awal dibaca, kalau di tengah tidak, disambung. Paham kan? Jelas ini. Misalnya antum katakan in koto'a, masuk kode koding koto'a. Tidak dibaca alifnya. Tidak dibaca apa? Alifnya. Jadi itu namanya hamzah wasl. Karena dia dibaca sambung saat di mana? Di tengahnya. Jelas untuk paham ini? Jelas ini? Itu hamzah wasl. Kalau awalnya hamzah wasl, ingat hamzah wasl, keluar yang hamzah qat'in. Iya. Dhamma awwaluhu wa thalithuhu. Dhamma yang pertama dan yang ketiga. Dhamma huruf pertama dan ketiga. Sebelum akhir tetap di kasro. Nah, untuliko. Asalnya ini intolako. Asalnya intolako menjadi untu. Dhamma pertama dan ketiga. Jadi untuliko istakhroja. Apa? Istaghfaro. Apa? Kalau saya bilang ijtama'a. Apa? Iqtatala.
Iktatala. Hah? Apa? Jelas berarti? Begitu semua. Kalau if au ala, kan di awalan alif juga. Igdaudana. Igdaudana. Doma pertama. Iya. Doma pertama dan ketiga. Sebelum terakhir di kasro. Ulang. Igdaudana. Igdaudana. Ah? Iksya'arro. Iksya'arro. Ah? Itu kata-kata sulit. Jadi kalau antum tahu ya bisa. Kan itu kata-kata yang sulit itu. Igdaudana, iksya'arro. Itma'anna. Itma'anna. Bisa ini? Nah begitu. Selesai. Jadi ini antum perhatikan gini. Ini kan kalau antum tahu ini dua faedahnya. Pertama, antum bisa cari naibul fa'il. Kemudian yang kedua, kalau antum artikan di, berarti ini bentuknya. Kalau diartikan di, maka bentuknya majhul. Kalau 3 huruf, 4 huruf, dhamma pertama, kasrah sebelum terakhir. Kalau 5 huruf sama 6 huruf, lihat huruf pertamanya. Kalau pertamanya ta, dhamma pertama dan kedua. Kalau pertamanya alif hamzah wasal, maka apa? Dhamma pertama dan ketiga. Itu dihafal untuk meringkas yang banyak wazannya. Selesai. Tinggal satu lagi. Wa in kanal madi mu'tallal ain. Kalau madinya mu'tal ainnya itu fi'il ajwab. Kalau madinya mu'tal ain, tahu mu'tal ain? Yaitu huruf tengahnya itu huruf ainnya, tahu ain? Bukan huruf ain, maksudnya huruf tengahnya adalah fi'il apa? Huruf illa. Artinya dia adalah fi'il ajwab. Karena hanya fi'il ajwab itu yang huruf ainnya apa? Huruf illa. Maka apa yang terjadi? Maka apa yang terjadi? Tenang Reza, urusanku itu, urusanku Reza. Cepat nak punya anak, Dik. Perasaan baru sepek. Iya. Jadi sekarang lihat, in kanal madi mu'tal ain. Kalau fil madinya mu'tal ain, ini masya Allah, faedah sangat penting sekali ini. Walaupun di sorof juga kita sudah pelajari. Falaka, kalau dibilang lak, maksudnya ya juzu, lak, boleh bagimu. Karena lak itu lil ibahah, li itu lil ibahah, menunjukkan bolehnya. Seperti di ayat, huwaladzi khalaqa lakum. Maksudnya dia ciptakan untuk kalian, maksudnya mubah, boleh untuk kalian. Nah, sama ini. Falaka maknanya secara bahasa begitu. Falaka walaupun tidak ada ya juzunya. Tapi kita terjemahkan, boleh bagi kamu. Kalau ini mu'tal ini, kalau fil ajwab, misalnya qala. Qala. Gimana cara buat majhulnya? Itu pertanyaannya. Ya, kalau doroba sudah langsung duriba. Qatala kutila mana amunia kharaja khurija. Sekarang ini fil ajwab. Qala. Kan kaidahnya kan dhamma pertama, kasrah sebelum terakhir. Nah, ini alif. Ini alif tidak punya harokat. Gimana? Iya, kata beliau, falaka boleh bagi kamu kasru fa'ihi. Boleh antum kasru fa'nya. Tahu fa'nya? Bukan huruf fa. Huruf pertamanya. Fa'il maksudnya, fa' kalimat. Boleh antum kasro fa'nya, fatasiru ainuhu ya'a. Maka ketika antum kasro, ainnya menjadi ya. Kan gini, kola, ainnya apa itu? Alif kan? Ainnya apa? Alif. Kola, ainnya alif. Terus boleh antum kasro itu kopnya. Dan alif menjadi apa? Ya. Jadinya apa? Kila. Selesai. Itulah majhulnya. Jadi kila dikatakan. Anda memahami ini? Jelas ini? Nah, kila bi'a. Itu majhul itu walaupun tidak dhamma huruf pertama. Berarti yang baik-baik. Itu majhulnya walaupun tidak dhamma huruf pertama. Paham? Coba khofa. Khifa. Khofa. Khifa. Soma. Sima. Sona. Sina. Sona. Sina. Zala. Zila.
Zala. Zila. Antum paham ini? Jelas berarti? Numan, dama. Dima. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Jelas berarti ini ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, walaka ismamul kasroti dhammah. Boleh antum ismam kasro ke suara dhammah. Ismam suara dhammah pertama, kemudian ujungnya suara kasro. Itu maksudnya. Boleh antum campur dhammahnya dengan kasro. Itu ismam. Walaka boleh bagi kamu ismamul kasro ad-dhammata. Boleh antum campur suara kasro pada dhammah. Paham ini? Wahwa, apa arti ismam? Wahwa dia adalah khaltul kasroti bisyai'in min sauti dhammah. Antum campur kasro dengan sedikit dari suara dhammah. Jadi bukan kila itu ikhlas kasro. Kalau ini kasro tapi antum campur dengan sedikit suara dhammah. Kuila. Suri dhammah sedikit. Suara dhammah sedikit. Kuila. 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 Ada paham ini? Coba. Khofa. Kuifa. Apa? Kuifa. Ah? Kuifa. Sedikit dhammahnya. Setelah itu kasro. Hah? Kuifa. Zala. Zila. Dama. Kuifa. Soma. Kuifa. Sona. Kuifa. Sama. Kuifa. Hah? Suima. Baik. Paham ini? Boleh. Ini kedua. Dia juga majhul. Yang ketiga, walaka dhammul fa'i. Boleh antum dhamma fa'nya. Huruf pertamanya. Dhamma fa'nya huruf pertama. Fatasiru ainuhu wawa sakinatan. Maka ainnya menjadi waw sukun karena dhamma cocok dengan waw. Jadi qala dhamma qafnya kula. Langsung alifnya jadi waw. Jadi ulang. Qala kula. Qala kula. Soma suma. Apa? Suma. Soma suma. Sona suna. Zala zula. Hah? Zula. Zala zula. Dama duma. 3. Paham ini? Jadi boleh ikhlas kasro, boleh ikhlas dhamma, boleh tidak ikhlas dhamma. Iya kan? Kan tidak ikhlas itu sedikit. Jadi begitu. Jadi boleh ikhlas kasro, kila. Boleh ikhlas dhamma, kula. Boleh tidak ikhlas dhammanya, kuila. Dikasih sedikit saja. Paham kan? Selesai, itulah majhulnya yang dikecualikan. Yang selain itu maka berjalan seperti biasa. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa naib anil fa'il ala qismain. Setelah itu semua maka pengganti dari fa'il itu terbagi dua. Pengganti dari fa'il itu terbagi dua. Dohir wa mudmar. Ada yang dohir, ada yang berupa domir. Mudah seperti fa'il. Faddohir, nah dohir contoh, wa idza quri'al qur'anu. Mana naibul fa'il? Al-Qur'anu. Wa dan contoh kedua, duriba masalun. Mana naibul fa'il? Matalun. Wa dan contoh ketiga, kudiyal amru. Mana naibul fa'il? Wa contoh keempat, kutilal kharrasuna. Mana? Tanda rofaknya waw karena dia jama' mudzakkar salim. Wa contoh kelima, yu'raful mujrimuna. Mana dia? Al mujrimuna. Itu naibul fa'il. Selesai dohir. Wal mudmar sementara yang domir. Nah contoh, duribtu wa duribna wa duribta ila akhiri mata qaddama. Contohnya duribtu dan duribna dan duribta sampai akhir apa yang telah lewat di fasal domir. Bedanya buat fiilnya apa? Majhul. Fiilnya saja yang dibuat majhul. Paham kan? Makanya boleh bilang lakin yubnal fi'ilu lil maf'ul. Akan tetapi dibangun fiilnya untuk maf'ul. Artinya dibangun fiilnya dengan fiil majhul. Jelas ya? Jelas ya? Itu saja bedanya dengan fa'il. Itu saja bedanya dengan fa'il. Paham kan? Jadi kalau misalnya qala itu fa'il berarti dicari. Kila berarti siapa? Naibul fa'il. Selesai. Kemudian pelajaran tambahan dan ini juga penting.
wa yanubu anil fa'il wahid min arba'ah. Dan yang bisa menggantikan fa'il itu salah satu dari 4. Selain ini tidak bisa. Yang bisa menggantikan fa'il itu salah satu dari 4. Ini penting. Al-awwal yang pertama al-maf'ul bih. Kama taqaddam. Pertama adalah maf'ul bih sebagaimana telah lewat, dan ini asal dalam menggantikan fa'il. Makanya kalau tersusun ada semua nanti 4-4-nya, maka yang menggantikan maf'ul bih. Ya kan? Kalau dalam kalimat ada semua 4-4-nya, maka menjadi pengganti dari fa'il adalah apa? Maf'ul bih. Kita selesaikan dulu. Jadi yang pertama maf'ul bih. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Semua contoh yang telah lewat itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Asal yang kedua ad-dharfu. Di antara yang bisa menggantikan fa'il adalah dhorof. Nah contoh julisa amamuk. Asalnya itu kan amamak. Ada paham ini? Sekarang menjadi apa? Julisa amamuk. Dibaca amamuk. Sebagai apa sekarang? Naibul fa'il. Padahal tadi dhorof. Maf'ulun fih. Wasima ramadhanu. Wasima ramadhanu. Asalnya tadi soma. Menjadi apa? Sima Ramadan. Selesai yang kedua. Jadi intinya maf'ulun fi dhorof bisa menjadi naib fa'il kalau hilang fa'il. As-salit yang ketiga al-jar wal majrur. Masya Allah. Jar majrur bisa juga menjadi apa? Naib fa'il. Maksudnya fi mahalli raf'in naibul fa'il. Karena ini kan jumlah. Syibhul jumlah. Fi mahalli nasbi naibul fa'il. Dipahami ini? Nah contoh. Walamma suqita fi aidihim. Lihat itu, suqita fi aidihim. Jadi fi aidihim ini jar majrur. Fi mahalli raf'in naib fa'il. Jelas ini. Ar-rab yang keempat al-masdar, yaitu maf'ul mutlak. Itu bisa menjadi naibul fa'il juga. Fa idza nufiqa fis suri nafkhatun wahidatun. Ini nafkhatun itu maf'ul mutlak pada dasarnya. Anda paham ini? Ya, yaitu dibilang nanti fa idza nafakha Israfil Fisuri nafkhatan wahidatan. Paham ini? Pada selain Al-Quran. Tapi ketika dibuat majhul fa'idha nufiqa fisuri nafkhatun wahidatun. Nafkhatun sebagai apa? Naib fa'il. Pada asalnya tadi dia siapa? Dia adalah maf'ulun mutlak. Paham ya? Ternyata dia juga bisa menjadi naib fa'il. Terus kata beliau wala yanubu ghairu maf'ulu bi ma'a wujudihi ghaliba. Tidak menggantikan fa'il selain maf'ulun bih bersama adanya dia maf'ulun bih kebanyakannya. Selama ada maf'ulun bih tidak boleh yang lain menggantikannya. Paham kan? Misalnya kita contohkan. Ada kata misalnya daraba Zaidun Muhammadan fil baiti daraba Zaidun Muhammadan dorban syadidan fil baiti amamal ustadi. Ada semua mi? Ada semua ada? Daraba Zaidun Muhammadan dorban syadidan fil baiti amamal ustadi. Berarti ini Zaidun fa'il, Muhammadan naibul fa'il, dorban maf'ul mutlak, syadidan na'at, fil baiti jar majrur, amamal ustadi dorob. Kalau hilang ini Zaid, siapa yang menggantikan maf'ul? Nah ada semua ini. Ada semua 4, kan begitu? Siapa yang menggantikan fa'il? Maka maf'ul bih. Jadi tidak menggantikan fa'il yang lain itu selama ada siapa? Maf'ulun bih. Jadi antum katakan apa? Duriba Muhammadun dorban syadidan, tetap mansub yang lain. Duriba Muhammadun dorban syadidan fil baiti amamal ustadi. Jelas kan? Jadi kalau dia satu-satu baru bisa. Tapi kalau selama ada maf'ulun bih, ya maka yang menggantikannya adalah siapa? Maf'ulun bih. Jelas? Selesai. Bagaimana kalau maf'ulun bihnya ada 2? Ini juga masalah. Siapa yang menggantikannya? Kan ada 2 maf'ul. Tadi kan sudah kita bilang yang menggantikan fa'il adalah siapa? Maf'ul bih. Bagaimana kalau ada 2? Ini belum kasih tahu juga. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan litsnain, kalau fi'ilnya muta'addi terhadap 2, butuh kepada 2 maf'ul seperti donna dan teman-temannya, kan butuh 2 maf'ul. Itu kan donna fi'il, bisa dibuat majhul. Iya kan? Bisa dibuat apa? Majhul. Jelas kan? Bagaimana kalau dia butuh 2? Kata beliau, ju'ila ahaduhuma naib anil fa'il. Dijadikan yang pertama dari keduanya sebagai naib fa'il.
Wayung sebutani bihima, dan dinasab yang kedua. Jadi dijadikan yang pertama sebagai apa? Dijadikan yang pertama sebagai naib fa'il. Yang kedua wayung sob asani minhuma, dinasab yang kedua dari keduanya. Jadi misalnya antum bilang gini, donna ya dunnu, anggaplah donna fil madi. Ya, donantu Zaidan qa'iman. Donantu Zaidan qa'iman. Hilang tunya menjadi dunna. Donantu menjadi apa? Dunna. Asalnya kan dunina. Iya kan? Kemudian karena dua nun maka tasdid. Maka jadilah apa? Dunna. Jadinya yang mansub, yang marfu siapa? Kan tadi donantu Zaidan qa'iman. Jadinya dunna Zaidun qa'iman. Jadi yang kedua tetap mansub, yang marfu adalah yang pertama. Itu kalau dia punya dua maf'ul. Nah, contoh u'tiya Zaidun dirhama. Ini asalnya kalau kita buat seperti biasa, a'ta Muhammadun a'ta Nu'manu Zaidan dirhama. Anggaplah Nu'man yang hilang. Jadi asalnya begitu kalau kita buat, a'ta Nu'manu Zaidan dirhama. Nu'man memberikan kepada Zaid dirham. Jadi Nu'manu sebagai apa? Fa'il. Zaidan maf'ul awal. Dirhaman maf'ul tsani. Kalau hilang Nu'man, iya kan? Berarti Zaid menggantikan kedudukannya. Dibuat majhul fi'ilnya. A'ta menjadi u'tiya. U'tiya. Paham? Jadi u'tiya Zaidun dirhama. Jadi yang dirofa yang mana? Maf'ul awal, maf'ul tsaninya tetap di nasab. Paham kan? Selesai. Tambah. Jambi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Selesai fi'il naibul fa'il, fi'il naibul fa'il. Selesai fi'il. Setelah itu kita akan pembahasan mubtada khobar. Tetap, karena Zaidun itu maf'ul bi awal. Dah, lafadznya di sebagai naibul fa'il. Tapi dia fi mahalli nasbin, dia tetap mansub pada dasarnya. Contohnya diawali dengan jar majrur sebelumnya. Bisa kita ada juga tahapannya bahwa kalau ada jar majrur ada masdar. Tidak, kita cari yang marfu. Terus juga asal daripada naibul fa'il itu adalah mufrad. Tahu artinya mufrad? Bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Jadi itu dulu yang kita cari. Nah, baru kalau ada jumlah sama syibul jumlah itu kan mahal di i'rab, bukan lafaz. Nah, asalnya itu yang terlafadzkan, bukan yang mahal. Artinya dipahami pertanyaan Pak Sunar ya. Ada yang gini, di sekarang kan ada jar majrur bisa juga menggantikannya, paham ya? Menggantikannya. Tapi yang menggantikan di sini adalah apa? Nafkhatun. Kan asalnya itu yang lebih jelas itu yang mufradnya, yang nampak, bukan jumlah atau syibul jumlah. Siapa tadi? Silakan. Tidak jadi. Jangan takut. Sorot itu yang kayak donna sama rodda berubah jadi fi'il majhul. Iya, kan lepas dulu. Jadi rodda lepas dulu tasdidnya kalau antum mau buat. Jadi rodda apa aslinya? Rodada. Buang rudida. Kemudian ketemu dua huruf berharokat. Maka wajib di idgham menjadi rudda. Kan akhir fi'il madhi kan, kenapa rudda bukan ruddi? Karena akhir fi'il madhi kalau tidak bersambung dengan waw mabni di atas fathah. Demikian pula kalau tidak bersambung dengan domir rafa mutahari. Iya kan? Dia disukun. Berarti selain itu fathah. Makanya dibilang rudda. Nah, kalau seandainya ada waw, ruddu. Iya kan? Kalau seandainya ada domir rafa berharokat seperti tatitu, ruditu. Nah.
Nah Fadli? Enggak Ji. Sudah? Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Besok mubtada khabar. Insyaallah.